Di pesisir utara Jawa, pernah ada sebuah nama yang dikenal dunia luar, meski hampir tak meninggalkan catatannya sendiri. Nama itu muncul dalam tulisan para pengamat jauh, yang tercatat keteraturan di sebuah wilayah maritim. Kita mengenalnya sebagai Kalingga, dan kisahnya tidak mulai dari legenda, melainkan dari bagaimana ia dicatat dan diingat. Jauh sebelum kerajaan diberi nama, pesisir utara Jawa sudah bergerak. Kapal-kapal melintasi laut ini bukan karena kebetulan, tetapi karena angin, musim, dan pengalaman. Pesisir ini menghadap keluar, menuju para pedagang, pendeta, dan negeri-negeri jauh. Barang datang terlebih dulu, kain, getah, logam, dan gagasan. Di mana perdagangan berkumpul, manusia menetap. Di mana manusia menetap, keteraturan mulai dibutuhkan. Belum berwujud kerajaan, namun sudah cukup penting bagi dunia di sekitarnya. Kekuatan di sini tidak lahir dari penaklukan, melainkan dari kendali atas pergerakan. Pelabuhan menjadi gerbang, dan setiap gerbang membutuhkan aturan. Dari pesisir inilah sebuah nama akan dicatat. Kalingga, yang dikenal sebagai Holing dalam catatan dari Tiongkok, adalah salah satu kerajaan awal di pesisir utara Jawa. Keberadaannya dapat dipastikan bukan dari sumber lokal, melainkan dari catatan luar yang mencatat wilayah-wilayah penting di Asia Tenggara. Kerajaan ini aktif sekitar abad ke-6 hingga ke-7 Masehi. Hampir seluruh pengetahuan tertulis tentang Kalingga berasal dari catatan Tiongkok. Catatan-catatan ini disusun oleh sejarawan istana berdasarkan laporan para pengamat, utusan, dan pelaku perjalanan dari negeri-negeri jauh. Ditemukan peninggalan-peninggalan yang diduga memiliki kaitan dengan kerajaan Kalingga, karena lokasi penemuannya berada di kekuasaan kerajaan. Namun, peninggalan ini tidak menyebutkan secara langsung nama Kalingga, seperti Prasasti Tukmas, Candi Angin, dan Candi Gedong Songo. Lokasi pusat kerajaan Kalingga tidak diketahui secara pasti. Namun, wilayah umum kekuasaannya dapat diperkirakan berada di pesisir utara Jawa bagian tengah. Beberapa wilayah seperti Jepara Muria serta Pekalongan Batang menjadi perkiraan lokasi. Namun, belum dapat dipastikan secara tegas. Meskipun demikian, Kalingga dikenal sebagai kerajaan pesisir yang tertib dan stabil. Dalam catatan Tiongkok, disebut pula seorang penguasa bernama Ratu Sima. Nama Kalingga tercatat karena keteraturannya, dan dari sinilah kerajaan ini mulai meninggalkan jejak dalam sejarah. Di Kalingga, kekuasaan tidak dikenali melalui penaklukan wilayah. Kekuasaan dikenali melalui keteraturan yang dijaga secara konsisten. Catatan dari Tiongkok menggambarkan Kalingga sebagai wilayah yang tertib dan stabil. Keteraturan ini tidak berdiri sendiri, melainkan ditopang oleh penegakan hukum yang tegas. Dalam konteks kerajaan pesisir dan perdagangan, hukum menjadi fondasi kepercayaan. Tanpa kepercayaan, pelabuhan tidak berfungsi dan perdagangan tidak berjalan. Dalam catatan yang sama, disebut pula seorang penguasa Kalingga. Ia dikenal sebagai Ratu Sima. Ratu Sima dikenal bukan melalui kisah silsilah, melainkan melalui reputasinya terhadap hukum. Ia digambarkan sebagai penguasa yang menegakkan aturan tanpa pengecualian. Ketegasan hukum ini menjadi bagian dari ingatan tentang Kalingga. Dari tradisi yang berkembang kemudian, ketegasan itu digambarkan melalui kisah-kisah simbolik. Kisah-kisah tersebut tidak menjelaskan peristiwa hukum secara rinci, melainkan maknanya.
Di Kalingga, hukum dikenang bukan sebagai alat kekerasan, namun sebagai dasar keteraturan. Kerajaan Kalingga dikenal dalam sejarah bukan karena meninggalkan catatannya sendiri, melainkan karena dicatat oleh pihak luar. Hampir seluruh pengetahuan tertulis tentang Kalingga berasal dari kronik Tiongkok, yang disusun oleh sejarawan istana berdasarkan laporan para pengamat, utusan, dan pelaku perjalanan lintas wilayah. Salah satu sumber awal yang penting adalah Nansi, sejarah dinasti Tang. Catatan ini tidak menyebut Kalingga secara langsung, namun menggambarkan dunia maritim di kawasan Lautan Selatan yang telah aktif dalam perdagangan dan diplomasi sejak abad ke-5 dan ke-6. Bagi sejarawan, Nansi memberi konteks awal tentang jaringan laut, tempat Kalingga kemudian muncul, bukan bukti langsung tentang kerajaan itu berdiri. Sumber paling rinci mengenai Kalingga berasal dari Sintang Shu, sejarah baru dinasti Tang. Disusun beberapa abad setelah peristiwa yang dicatat, buku ini merangkum laporan-laporan dari masa dinasti Tang yang kini tidak lagi bertahan sebagai teks terpisah. Dalam catatan ini, Kalingga disebut sebagai Holing, digambarkan sebagai kerajaan di kawasan Laut Selatan. Deskripsi yang diberikan bersifat etnografis. Ibu kota berpagar kayu, bangunan bertingkat beratapan daun palem, serta kebiasaan makan penduduk yang menggunakan tangan. Catatan tersebut juga menyebut pengolahan nira kelapa sebagai minuman fermentasi. Gambaran-gambaran ini mencerminkan pandangan pengamat luar, bukan laporan internal kerajaan. Dalam kronik yang sama, menyebutkan pula seorang penguasa perempuan bernama Ratu Simo. Ia dikenang bukan melalui silsilah atau tanggal pemerintah yang pasti, melainkan melalui reputasi keteraturan dan ketegasan hukum. Catatan Tiongkok menggambarkan masyarakat Kalingga sangat patuh terhadap aturan, hingga kejujuran menjadi ciri yang menonjol. Kisah-kisah tentang hukum yang sangat ketat muncul sebagai ilustrasi moral tentang bagaimana Kalingga dipersepsikan oleh dunia luar. Catatan Tiongkok juga menyebutkan adanya hubungan diplomatik dengan Holing pada masa-masa berikutnya. Namun, kerajaan diplomatik ini tidak selalu merujuk pada kerajaan yang sama secara kronologis, karena nama Holing dapat bertahan meskipun struktur politiknya berubah. Karena itu, catatan-catatan ini memberikan kita ingatan tentang Kalingga, namun juga menunjukkan batas dari apa yang dapat kita ketahui. Kerajaan Kalingga tidak tercatat runtuh dalam sumber-sumber sejaman. Tidak ada catatan tentang penaklukan, kehancuran ibu kota, atau berakhirnya pemerintah melalui perang besar. Yang terjadi justru lebih sunyi. Nama Kalingga perlahan berhenti disebut. Pada akhir abad ke-7, dunia maritim Asia Tenggara mengalami perubahan besar. Di wilayah barat Nusantara, muncul kekuatan baru yang menguasai jalur perdagangan laut, Sriwijaya. Dominasi ini mengubah keseimbangan ekonomi dan politik. Perubahan tersebut memberi tekanan besar pada kerajaan-kerajaan pesisir. Bukan dalam bentuk serangan yang tercatat, melainkan melalui pergeseran arus perdagangan dan jaringan kekuasaan. Dalam konteks inilah, Kalingga tidak lagi muncul sebagai nama yang dikenali dalam catatan luar. Sementara itu, kehidupan politik di Jawa tidak berhenti. Bukti arkeologis dan prasasti dari masa berikutnya menunjukkan pergeseran pusat kekuasaan dari wilayah pesisir menuju pedalaman. Pusat-pusat baru mulai berkembang dengan pola ekonomi, pemerintahan, dan orientasi yang berbeda. Dalam tradisi yang muncul jauh setelah masa Kalingga, nama kerajaan ini tetap diingat. Kisah-kisah tentang pembagian wilayah, silsilah raja, dan kelanjutan kekuasaan berkembang sebagai bagian dari ingatan kolektif dan legitimasi politik masa kemudian. Namun, kisah-kisah tersebut tidak berasal dari sumber sezaman dan harus dipahami
sebagai cara generasi berikutnya memaknai masa lalu. Dengan demikian, akhir Kalingga bukanlah cerita tentang kehancuran, melainkan tentang peralihan. Struktur politik berubah, nama-nama baru muncul, dan wilayah kekuasaan Jawa memasuki babak berikutnya. Kalingga tetap penting, bukan karena bagaimana ia berakhir, tetapi karena ia menandai tahap awal terbentuknya tradisi politik di Jawa.